Halo semua, semoga semua kabarnya sehat-sehat ya. Hari ini kita mau lanjutkan membaca di Yohanes 7 ayat yang pertama sampai ke yang 24. Mari kita mulai dengan doa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman-Mu yang ada sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan kami bisa membaca di dalamnya untuk bisa mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus Kau ada bersama kami saat ini dan Kau akan membimbing kami supaya kami bisa mengerti akan kehendak Tuhan. Kami serahkan saat ini, waktu ini ke dalam tangan-Mu juga seluruh kehidupan kami hari ini. Biar hanya kehendak-Mu yang jadi Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Ayat yang pertama. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi. Jika ia mau diakui di muka umum, sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di tempat umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya." Jadi jelas bahwa bukan hanya pemimpin-pemimpin orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi juga saudara-saudaranya, saudara kandungnya sendiri. Jadi ini dia juga punya adik-adik kandung. Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia ini tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah ia?" Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Ada pula yang berkata, "Tidak, ia menyesatkan rakyat." Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini dimaksud pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Jadi itu salah satunya adalah orang-orang Farisi. Ayat ke-14. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, "Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar?" Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu. Entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku?" Orang banyak itu menjawab, "Engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku
karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Oke. Jadi di sini Tuhan Yesus menjelaskan kepada orang-orang yang tidak percaya kepadanya, yang membangga-banggakan hukum Musa, padahal mereka sendiri tidak memegang hukum Musa itu secara benar. Karena menurut hukum Musa, jika satu Taurat itu satu aja tidak dipenuhi, maka semuanya jadi batal gitu. Jadi kan ada 10 perintah Allah. Jadi kalau satu perintah itu dilanggar, jadi semua 9 yang lain juga terlanggar. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalian itu membangga-banggakan, seolah-olah membangga-banggakan hukum Musa dengan hukum sunat, tapi kalian juga menyunatkan pada hari Sabat. Padahal mereka sendiri bilang hari Sabat itu sebenarnya tidak boleh melakukan apa-apa. Tapi mereka karena mau memegang hukum Musa, hari Sabat pun mereka melakukan sunat. Tetapi mereka sangat marah kepada Tuhan Yesus saat dia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Jadi makanya Tuhan Yesus itu bilang, kalian itu menghakimi tidak adil. Jadi kalau mereka mau menghakimi Yesus, mestinya mereka juga menghakimi perbuatan mereka sendiri. Nah itu mereka juga nggak ada jawaban akan hal itu, karena mereka merasa apa yang Tuhan Yesus bilang itu benar, iya kan? Apalagi tadi yang perlu saya tekankan, tentang saudara-saudaranya tadi sudah saya bilang. Dan jelas bahwa Tuhan Yesus itu tidak mencari kehormatan bagi dirinya sendiri, tetapi dia itu hanya membutuhkan kehormatan dari Bapa Surgawinya. Jadi dia nggak mencari, dia berkata-kata ini semua bukan mencari ketenaran diri sendiri. Ini yang dimaksud ya. Jadi dia nggak seperti orang-orang Farisi yang mengadakan ibadah supaya dilihat orang, supaya dipuji, berdoa yang panjang-panjang, yang nggak semestinya. Ya Tuhan tidak menuntut kita untuk berdoa harus panjang-panjang, tetapi orang-orang Farisi itu senang kalau dipuji manusia. Jadi seolah-olah semakin panjang doa mereka, semakin kelihatan saleh. Padahal bukan itu yang Tuhan mau. Dan Tuhan Yesus juga menunjukkan kepada mereka itu adalah ya orang-orang yang hanya mencari kehormatan manusia dan tidak mencari kehormatan dari Allah. Jadi jelas di sini Tuhan Yesus itu cara pengajarannya itu beda sekali dengan orang-orang Farisi. Dan inilah yang membuat orang-orang Farisi atau orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi itu menjadi sangat jengkel sama dia. Jadi seolah-olah, Yesus, kamu ini siapa sih? Kamu itu bisa mengajar seperti ini padahal kamu itu nggak pernah mengikuti sekolah teologia seperti kami. Itu ya. Jadi mereka itu merasa terprovokasi dengan perkataan dan perbuatan Yesus. Oke, itu renungan hari ini. Besok saya akan sambung Yohanes 7 ayat 25 sampai ke 36. Oke, Tuhan berkati. Sampai besok. Dadah.